siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah
saatnya ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, memberikan hati kami, pikiran kami ya Bapa kepadamu ya Bapa. Biar Engkau selalu memberkati kami ya Bapa dimanapun kami berada ya Bapa. Walaupun kami sedang ada di rumah saja ya Bapa, tapi kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu lagi ya Bapa. Biar Engkau sucikan kuduskan ya Bapa ibadah ini ya Bapa dari awal hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Kembali lagi bersama kita di ibadah online. Walaupun cuma di rumah aja, tapi kita mau tetap sungguh-sungguh. Kita mau memuji memuliakan Tuhan lebih lagi dan Tetap dalam doa semuanya supaya wabah ini cepat berakhir, supaya kita dapat berkumpul lagi, ibadah lagi bareng-bareng di tempat ini. kita mau angkat satu lagu pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya firman Tuhan yang akan diberitakan nanti masuk ke dalam hati kita, dan supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyanyikan satu lagu, Mengiringmu.
kekuatan di jiwaku, tenangan batinku, ada dalam hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kekuatan di jiwaku, tenangan batinku, dalam hadiratmu menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku,
Tuhan, selamat sore remaja yang dikasih oleh Tuhan. Selamat kita jumpa lagi. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sore hari ini saya akan memberikan tema masa depan yang lebih baik. Berbicara tentang masa depan, tentu semua orang, baik anak-anak, orang muda, bahkan orang lansia sekalipun tentu memikirkan tentang masa depan. Nah, sebab tanpa memikirkan masa depan, orang akan menjadi putus asa, hidupnya akan menjadi lemah. Tapi bila orang memikirkan masa depan, berarti orang itu masih memiliki semangat. Kenapa? Masih memiliki pengharapan. Nah, saudara remaja yang dikasih oleh Tuhan, masa depan adalah sesuatu yang masih abstrak, sesuatu yang belum kita mengerti. Tetapi malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang masa depan? Kita akan membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa Allah memberikan kita tentang masa depan adalah masa depan yang lebih baik. Berarti masa depan yang sesuatu yang luar biasa yang Allah sediakan buat kita, lebih daripada hal-hal yang sudah lewat. Nah, kita akan membaca ayat yang ke-39. Ayat 39, demikian firman Tuhan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan tentang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman dari zaman Habel, Abraham, Musa, Yosua, dan sebagainya. Dikatakan bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat 40, saudara dan saya, kita adalah generasi yang dipercayakan oleh Tuhan memiliki masa depan yang lebih baik daripada mereka. Luar biasa. Nah, kita akan belajar jaminan-jaminan apa yang Tuhan berikan dengan masa depan kita. Dikatakan ayat yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan. Nah, di sini dikatakan Allah telah menyediakan. Berarti Allah sudah mengerjakan. Allah sudah mengadakan stok. Nah, apa itu yang sudah disediakan oleh Allah? Kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti remaja dikasih oleh Tuhan ini berbicara tentang perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Allah kerjakan, Allah sediakan untuk generasi sekarang ini, yaitu generasimu pemuda remaja, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terpikirkan di dalam pikiran kita, itu Allah sediakan bagimu dan bagiku. Luar biasa, Allah menyediakan kita yang sangat hebat. Nah, apa yang kelihatan mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena Allah sudah menyediakan. Jadi artinya bahwa kita tinggal mengambil apa yang sudah Allah sediakan. Karena itu remaja, pakailah imanmu.
Walaupun engkau masih muda, pakailah imanmu untuk meraih hal-hal yang luar biasa itu. Apa yang menjadi pergumulanmu tentang sekolahmu, mungkin engkau sedang membutuhkan sesuatu untuk masa depanmu. Mungkin engkau merasa aku tidak mampu, aku tidak memiliki. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran ini, Tuhan akan menyediakan, dan Tuhan sudah menyediakan bagimu. Kemudian apalagi yang sedang menjadi pergumulanmu, mungkin keluargamu, mungkin masa depanmu. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sudah menyediakan bagimu. Haleluya. Kemudian kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Di sini ada kata-kata sesuatu yang lebih baik. Ini berbicara tentang kualitas. Apa yang pernah Tuhan sediakan pada waktu pahlawan-pahlawan iman zaman dulu seperti Musa, Abraham. Sekarang Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk generasi sekarang ini. Apakah itu? Yaitu kita membaca dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Segala sesuatu yang pernah dialami oleh pahlawan iman dulu. Siapakah itu? Dalam Ibrani 1 yang sudah kita baca tadi, itu adalah anaknya sendiri. Itu adalah Yesus sendiri. Allah sendiri, Dia turun ke dalam dunia menjadi jaminan keselamatan bagi manusia. Yesus sendiri menjadi jalan keselamatan. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa Yesus kualitasnya lebih daripada nabi-nabi. Yesus kualitasnya lebih dari malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk menjadi jalan keselamatan. Luar biasa. Kemudian apalagi sesuatu yang lebih baik kualitasnya itu. Kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, kalau yang pertama tadi sesuatu yang kualitasnya lebih baik dari nabi dan malaikat, yaitu Yesus sendiri. Dia sudah turun ke dalam dunia untuk menjadi jalan keselamatan, untuk menjadi pengampunan bagi manusia berdosa melalui korbannya di Bukit Jaljuta. Nah, firman Allah mengatakan untuk dosa kejahatan kita Dia sudah kerjakan lewat pengorbanannya. Apalagi untuk kebutuhan yang lainnya, Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang lebih baik bagimu, remaja yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang disediakan? Yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dikatakan kualitas yang kedua yang disediakan yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus, bila kita penuh dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan engkau akan menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan dikatakan bersama Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus juga melambangkan kuasa Allah. Kuasa seperti apakah itu? Roh Kudus yaitu seperti dinamit. Kuasa yang bisa meledakkan masalahmu, membereskan masalahmu. Bahkan kalau mungkin ada hal-hal, Roh Kudus juga melambangkan wibawa. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau akan memiliki wibawa untuk menghalaukan badai persoalan hidupmu, badai pencobaan yang engkau alami di dalam pergaulan, cita-citamu, masa depanmu. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, firman Allah katakan engkau akan memerintahkannya. Engkau akan memiliki kuasa seperti kuasa dinamit yang meledakkan. Haleluya. Nah, dikatakan dalam perjanjian baru apa yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus yang dulunya pengecut, Petrus yang mengkhianati gurunya, tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka sesuatu yang lebih baik meledak dalam kehidupan Petrus, kehidupan Yohanes, kehidupan murid-murid Yesus yang lainnya. Mereka melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Roh Kudus. Karena itu remaja dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan sesuatu yang lebih baik itu sudah disediakan untukmu. Bagaimana engkau meraihnya? Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Nah, remaja ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda, supaya Timotius tidak menjadi lemah dalam kemudaannya. Biasanya kalau orang muda kan diremehkan, ya. Biasanya orang muda itu dilecehkan, tetapi Paulus berkata, dengan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, maka Paulus berkata, kobarkan. Artinya tidak boleh menyerah, tidak boleh lemah. Meskipun Timotius itu masih muda, tapi firman Tuhan Paulus mengatakan, engkau harus mengobarkan. Nah, akhirnya mengembangkan talentamu, mengembangkan pengharapanmu. Sekalipun engkau dihadapkan dengan hal-hal yang mustahil, yang sukar, tapi Timotius diharapkan oleh Paulus supaya tetap menyala, tetap memiliki kekuatan untuk bekerja dan berkarya dan melayani Tuhan. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, di sini Paulus kembali menegaskan kepada Timotius bahwa Allah menyediakan sesuatu kualitas yang lebih baik, yaitu Roh Kudus. Bukan roh yang mendatangkan ketakutan, bukan roh kepengecutan, bukan roh yang melarikan diri dari masalah, tapi roh yang membangkitkan kekuatan untuk menghadapi masalah, ya, kekuatan untuk hidup tertib, hidup dalam perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Paulus berkata, jangan lemah, kobarkan. Sore hari ini juga firman Tuhan datang kepada engkau remaja. Sebagai orang remaja, jangan engkau menjadi lemah, jangan engkau menyerah. Yakinlah bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu kualitas yang luar biasa, yaitu keselamatan melalui Yesus dan Roh Kudus. Karena itu kobarkan, jangan mudah menyerah. Kita akan melihat dalam Yehezkiel pasal yang ke-19. Yehezkiel pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Nah, ini berbicara tentang kehidupan seekor singa. Nah, singa, dia melatih anaknya untuk menjadi suatu singa yang seperti dia. Tapi kadang-kadang induk singa ini gagal. Nah, tapi apakah induk singa ini kemudian dia menjadi lemah?
Tidak, firman Tuhan mengatakan setelah satu anaknya gagal, maka dia mendidik, melatih kembali anak yang lain untuk menjadi singa yang seperti diharapkan oleh induknya. Demikian juga firman Tuhan. Allah menginginkan kalian menjadi remaja yang tidak pernah menyerah. Siapa yang tidak pernah gagal dalam hidup ini? Hampir semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi jangan gagal total. Artinya menyerah kepada keadaan. Tapi angkatlah imanmu bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kelihatan oleh mata ini. Dia sediakan, bahkan dia lebih baik, yaitu firman Allah, yaitu Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus menjadi jaminan bagi engkau. Dan karena itu, hai engkau pemuda remaja, jangan engkau menjadi pemuda remaja yang mudah menyerah. Engkau boleh gagal satu kali, tapi engkau harus menang untuk kedua, 3 kali, dan seterusnya. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena hartamu, tapi karena engkau memiliki Roh Kudus, engkau memiliki Yesus menjadi pembela, penuntun, penolong dalam hidupmu. Haleluya. Nah, kita akan kembali ke Ibrani pasal yang ke-11. Bagian yang ketiga, ya, yaitu Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 tadi. Nah, dikatakan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, di sini dikatakan bahwa tanpa kita, yaitu tanpa generasi sekarang, maka pahlawan-pahlawan iman yang dulu tidak mencapai kesempurnaan. Artinya apa? Bahwa kita adalah generasi terakhir, generasi penentu, generasi yang dipercayakan oleh Allah untuk memiliki iman yang sempurna, ya. Iman yang luar biasa. Iman kita adalah generasi yang terakhir yang akan dipakai Tuhan. Bayangkan saudara, betapa dahsyatnya, ya, apa yang akan kita lakukan, kita alami bila kita mau mengambil apa yang sudah disediakan oleh Allah. Jaminan-jaminan yang Allah sudah sediakan. Karena itu jangan sia-siakan kepercayaan Allah kepada kita. Baiklah, raihlah masa depan kita, masa depan yang lebih baik, lebih indah, bersama jaminan Allah bagi kita. Mungkin sekarang kau berkata, aduh, keadaanku seperti ini, keadaanku tidak memungkinkan, aku tidak memiliki apa-apa, seperti masa depan suram. Tetapi firman Allah datang kepada kita pada sore hari ini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Haleluya remaja, kita harus mengimani Allah sudah menyediakan. Menyediakan apa itu? Sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita. Yakinilah bahwa engkau sudah menerima dari Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terpikirkan dalam hati, Allah sediakan bagi engkau. Dia sudah sediakan, tinggal dengan imanmu engkau mengambil itu. Kemudian dikatakan sesuatu yang lebih baik, yaitu Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Karena itu apapun pergumulanmu, tentang sekolah, tentang pekerjaan, tentang apapun juga, janganlah engkau menjadi putus asa, jangan menyerah. Engkau boleh gagal, tapi segera bangkit kembali untuk meraih kemenangan-kemenangan itu. Kobarkan imanmu, kobarkan pengiringanmu, pelayananmu kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Kita sebagai generasi terakhir, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa untuk mengadakan kesempurnaan gerejanya. Amin remaja. Nah remaja dikasih oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama meraih masa depan yang lebih baik. Entah itu sebagai remaja, saya sebagai seorang yang sudah tua juga, kita harus meyakini, mengimani bahwa masa depan kita adalah masa depan yang lebih baik. Sekalipun itu masih kabur, sekalipun itu masih merupakan bayangan, tapi kita pegang janji firman Tuhan, kita angkat iman kita, dan bersama Yesus, bersama Roh Kudus, kita yakin masa depan kita adalah masa depan yang memuliakan Tuhan, masa depan yang penuh dengan kesuksesan, masa depan yang akan membuat orang lain mereka melihat
ada Yesus dalam hidup kita. Haleluya, saudara remaja dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus sendiri akan merangkak lebih jauh dalam kehidupan kita semua, bahwa kita jangan menyerah, ya. Kita menjadi remaja-remaja memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, tapi kami mohon biarlah Roh Kudus sendiri yang mempunyai firman itu, yang akan merangkak lebih jauh dalam setiap hati yang mendengarnya, supaya kami melihat generasi remaja pemuda yang tidak mudah menyerah, generasi remaja pemuda yang tidak putus harapan, tapi generasi remaja yang berani memandang masa depan, bahwa di sana ada masa depan yang lebih baik, karena Allah telah menyediakan itu bagi kami. Engkau telah menyediakan itu, bahwa segala perkara yang luar biasa, perkara yang bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau tidak mustahil Tuhan. Dan Engkau sudah memberi jaminan bagi kami, jaminan yang berkualitas, yaitu Engkau sendiri sudah turun ke dalam dunia ini, menjadi keselamatan bagi kami, menjadi jaminan bagi kami akan dosa dan kejahatan kami. Engkau sudah mengampuni, dan kami percaya perkara yang lain Engkau pasti akan tolong, dan Roh Kudus sendiri yang akan mampukan kami jika benar-benar kami remaja pemuda yang menuju kepada kesempurnaan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, dan segala puji, hormat dan kemuliaan kami hanya bagi Engkau. Setiap pergumulan pemuda remaja pada sore hari ini, Engkau melawati mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, mereka yang mulai putus asa, mereka boleh bangkit kembali pengharapan mereka, bahwa bersama Yesus ada masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.